kembali ya. Hari ini hari Senin 3 Agustus 2020. Pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesianya, yaitu tema kedua, segarnya udara di sekitarku ya. Pada hari ini pembahasan materinya adalah mencari informasi dan menjelaskan isi surat. Apa itu teacher informasi? Informasi itu adalah kumpulan data atau fakta ya. Anak-anak lihat bukunya, buka bukunya pada halaman 16 ya. Tetapi sebelum kita masuk materi di mencari informasi, di situ ada sebuah bacaan untuk dibacakan oleh guru. Anak-anak simak ya. Judulnya adalah Hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Terdiri dari 2 paragraf. Teacher bacakan paragraf yang pertama, anak-anak simak ya. Tahukah kamu bahwa hutan yang ada di Kalimantan adalah satu dari paru-paru terbesar di bumi? Menurut data dari Forest Watch Indonesia atau FWI, luas hutan di Kalimantan pada tahun 2013 adalah 26,6 juta hektar. Meskipun demikian, luas hutan di Kalimantan kini semakin berkurang. Berdasarkan analisis FWI, deforestasi di Indonesia pada periode 2009-2013 mencapai sekitar 4,5 juta hektar. Setiap tahun Indonesia kehilangan hutan sebesar 1,13 juta hektar. Penyebab utama berkurangnya hutan ialah pembukaan lahan baru untuk permukiman dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, penebangan liar juga sering terjadi. Para penebang yang tidak memiliki izin ini menebang pohon tanpa menggantinya lagi dengan pohon baru. Kerusakan hutan ini berdampak pada punahnya hewan-hewan langka seperti orang utan. Suatu saat pasti kita juga akan merasakan akibat rusaknya hutan sebagai paru-paru bumi. Oleh karena itu, seluruh warga Indonesia diharapkan meningkatkan kesadarannya terhadap pelestarian hutan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasi kebakaran hutan yang merugikan banyak pihak, tetapi tetap menjaga manfaat hutan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, itulah bacaan yang sudah teacher bacakan ya. Di sini kita mendapatkan kosakata baru lagi. Kemarin kita sudah belajar kosakata ya. Nah, di situ ada berapa kosakata baru yang kita peroleh dari paragraf 1? Ada 2 ya, ada 2 kosakata baru. Itu kata-kata yang dicetak tebal ya, di berwarna merah jambu ya. Yaitu kata hektar ya. Hektar, kemudian ada lagi kata deforestasi, selanjutnya permukiman, lalu kelapa sawit, dan penebangan, serta yang terakhir adalah kesejahteraan ya. Ada berapa kosakata baru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk hari ini kita memperoleh 6 kosakata baru yang artinya dapat kita lihat pada kamus kecil ya di buku kalian. Itu hektar artinya ukuran luas ya. Kemudian ada deforestasi artinya penggundulan hutan. Penggundulan hutan itu apa teacher? Hutannya gundul, maksudnya ya kayu-kayu yang di pepohonan yang di hutan itu ditebang secara liar, akibatnya hutan menjadi tandus ya. Itulah disebut dengan penggundulan hutan ya. Kemudian ada lagi kosakata baru yaitu permukiman. Permukiman itu adalah daerah tempat tinggal. Lalu ada kelapa sawit ya, kelapa sawit tahu ya, itu ada gambarnya halaman 17 ya, itu gambar kelapa sawit. Pohon yang menyerupai kelapa, daging dan kulit buahnya mengandung minyak, digunakan sebagai bahan membuat minyak goreng, mentega, dan sabun. Itu
seperti dari kelapa sawit ya. Kemudian ada lagi penebangan, itu pemotongan, pohonnya dipotong ya, pemotongan. Kemudian ada lagi kesejahteraan atau artinya kenyamanan hidup ya. Itu untuk kosakata baru pada halaman 16 dan 17 ya. Selanjutnya kita masuk materi utama, yaitu mencari informasi. Informasi tadi apa? Informasi adalah kumpulan data atau fakta, kenyataan ya. Fakta itu adalah kenyataan. Nah, di sini ada lagi wacana yang dibacakan oleh guru. Anak-anak simak lagi ya. Nah, judulnya adalah Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Jangan lupa menggarisbawahi informasi yang kamu dengar ya. Oke. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, jalan-jalan dipenuhi berbagai jenis kendaraan. Selain macet, banyaknya kendaraan menimbulkan masalah lain, yaitu polusi udara. Mobil dan motor menghasilkan gas pembuangan yang menyebabkan udara di kota menjadi kurang sehat untuk dihirup. Oleh karena itu, beberapa kota di Indonesia mengadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di jalan raya tertentu setiap hari Minggu. Mobil dilarang melewati jalan-jalan yang digunakan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Masyarakat pun dapat melakukan berbagai kegiatan olahraga, piknik, dan menikmati udara yang lebih berkualitas di jalan-jalan itu. Nah, dari bacaan yang teacher bacakan tadi, anak-anak akan memperoleh informasi ya. Informasinya bisa anak-anak lihat pada halaman 19, itu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang teacher bacakan tadi. Judul beritanya tadi Hari Bebas Kendaraan Bermotor ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa ya. Kemudian juga ada kata tanya mengapa, siapa, di mana, kapan, lalu bagaimana. Pertanyaan yang pertama, apa masalah yang dibahas dalam berita Hari Bebas Kendaraan Bermotor? Nah, untuk memperoleh informasi, anak-anak harus menjawab pertanyaan tersebut ya. Tapi biasakanlah sebelum menjawab pertanyaan, teacher ulang kembali. Dalam menjawab pertanyaan itu biasakan mengulang kembali kata-kata yang ada atau kalimat yang ada dalam pertanyaan tersebut. Contohnya nomor 1. Apa masalah yang dibahas dalam berita Hari Bebas Kendaraan Bermotor? Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya yang benar adalah masalah yang dibahas dalam berita Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah banyaknya kendaraan yang menimbulkan masalah polusi udara. Ya. Lalu pertanyaan kedua, mengapa Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus ada? Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus ada agar polusi udara menjadi berkurang. Tuh ya, cara memperoleh informasi dari wacana tersebut. Pertanyaan berikutnya, siapa yang beraktivitas di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? Jawabnya, yang beraktivitas di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah masyarakat. Dan sampai pertanyaan yang terakhir, bagaimana pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor berjalan dengan tertib. Ya, itulah cara menjawab sebuah pertanyaan. Dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, anak-anak akan memperoleh informasinya. Oke ya. Selanjutnya, anak-anak boleh buka bukunya pada halaman 23. Halaman 23 ini materinya yaitu menjelaskan isi surat. Di sini ada sebuah surat dari Lia ya untuk Doni dan Nesya. Teacher bacakan ya. Anak-anak simak dengan seksama ya.
Hai Doni dan Nesya, apa kabar? Semoga kalian berdua sehat-sehat saja ya. Kabarku kurang baik karena keadaan di Pontianak sedang tidak baik. Kebakaran hutan Kalimantan telah membuat polusi udara di kotaku. Sudah 2 hari sekolahku diliburkan. Aku juga dilarang bermain di luar rumah oleh ibuku karena asap kebakaran sudah sangat mengganggu. Jika terpaksa harus berkegiatan di luar rumah, aku menggunakan masker. Ketika malam tiba, terutama setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat, asap kebakaran semakin mengganggu. Oleh karena itu, pada malam hari semakin sedikit orang yang keluar rumah. Akibat kebakaran hutan ini, ada teman sekelasku yang terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Namanya Tiara. Sekarang Tiara sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Aku sedih sekali karena tidak dapat keluar rumah untuk menjenguknya. Semoga saja kebakaran hutan di Kalimantan segera reda. Aku berharap tahun depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan seperti itu. Doni dan Nesya, jika kota Pontianak keadaannya sudah membaik, maukah kalian berkunjung ke kotaku? Kalian pasti sudah rindu sekali dengan makanan khas Pontianak. Sampai berjumpa liburan nanti ya. Salam Lia. Nah ya, ada juga dapat kosakata baru lagi di sini. Ada kata polusi, masker, infeksi, akut, dan redam. Nah, anak boleh lihat di kamus kecilnya. Ya. Itu saja informasi yang kita peroleh dari surat yang ada pada wacana ini ya. Nanti anak-anak agar memperoleh informasi apa saja yang dari surat ini tadi, teacher minta anak-anak untuk mengerjakan pertanyaan halaman 24. Gunanya apa menjawab pertanyaan ini? Gunanya itu tadi untuk mencari atau mendapatkan informasi dari isi surat tadi. Ya, paham ya? Oke, untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesianya cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa lagi.